Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lorike. Izinkan saya untuk memberikan sebuah suatu ungkapan di masa pandemi ini. Untuk itu, bagi teman-teman yang menonton video saya ini, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Di sini saya akan membahas mengenai topik masih seputar pandemi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pandemi COVID-19 ini masih kita rasakan, belum berakhir, lebih kurang setahun kita masih merasakan hingga pada saat ini. Kita sama-sama berdoa supaya badai COVID ini segera berlalu dan kita boleh beraktivitas seperti sedia kala. Di sini saya akan memaparkan sebagian dari yang saya alami sebagai efek dari COVID-19 ini. Tentunya sebagai ibu rumah tangga, dampak yang bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi ibu-ibu mungkin ya. Pertama, mengisi waktu di masa pandemi ini, mungkin dari segi mengisi kekosongan waktu kita dengan berbagi kegiatan, dengan bercocok tanam mungkin, menanami bunga di sekitar lingkungan kita, sehingga lingkungan kita atau tempat kita tinggal semakin asri dan semakin indah dipandang. Karena program pemerintah menyatakan bahwa kita belum bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Dengan stay at home atau di rumah saja, kita bisa barangkali memilih mana yang nyaman, mana yang enak, yang sesuai dengan kemampuan kita di dalam mengisi kekosongan ataupun aktivitas yang tadinya kita lakukan sehari-hari mungkin di luar rumah. Tetapi di dalam rumah bisa kita kerjakan mungkin baik secara pribadi ataupun perorangan atau mungkin dengan anggota keluarga bersama anak-anak kita di rumah. Di sini saya akan memberikan beberapa ulasan dalam mengisi kekosongan di masa pandemi ini. Pertama tadi dengan menanam bunga, menambah keindahan atau keaslian rumah kita. Kedua, bercocok tanam, menanam tanaman-tanaman yang kita butuhkan di dalam kebutuhan rumah tangga dalam hal pangan seperti sayur mayur ataupun ikan, beternak ikan. Dalam hal ini kita memanfaatkan yang ada dengan berkolam. Itu sangat bermanfaat sekali ibu-ibu dan kita semua di sini sebagai hal yang positif tentunya ini bisa kita kerjakan. Selain menambah income, juga untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Kita tahu pergerakan kita keluar ke pasar, kita namanya pasar tentunya berhadapan dengan orang banyak. Di tengah pandemi ini kita tidak tahu bahwasanya mungkin ada sebagian orang-orang yang OTG kita tanpa kita sadari menularkan. Jadi di sini sebagai solusinya, alangkah baiknya di masa pandemi ini kita isi kekosongan kita dengan menanam tanaman yang menjadi kebutuhan pangan kita sehari-hari. Selain itu, mungkin dalam hal pangan, yang kedua, bagaimana kita mengisi kekosongan waktu kita sembari kita bisa menjadi berkah bagi keluarga kita, tentunya dengan hal-hal yang positif, dengan belajar
kembali ke masa-masa sekolah kita dulu. Mungkin pada saat ini anak-anak sebagai instruksi dari pemerintah bahwasanya sekolah-sekolah melakukan daring, ya. Jadi di sini kita sebagai orang tua ya mungkin bisa dapat membantu dan memahami bagaimana anak-anak bisa mengerti tentang pelajaran di sekolah. Karena selama ini di dalam tatap muka guru menerangkan lalu memberikan latihan kepada anak-anak untuk menguji kemampuan mereka sampai di mana, tingkat konsentrasi mereka. Tetapi dalam hal ini mungkin kelemahannya guru-guru memberikan semacam materi melalui media online, tetapi mungkin tidak semuanya guru bisa menerangkan dengan memakai media Zoom ataupun video call. Sebagian mungkin guru memberikan materi secara tulisan melalui online, lalu kemudian anak-anak akan menjawab, dan mungkin sesuai kesepakatan dari kebijakan dari tiap sekolah akan diantar tugasnya ke sekolah, itu secara bergelombang ataupun bertahap. Nah, di sini kita sebagai orang tua memiliki peranan penting. Ketika si anak belum bisa menguraikan atau menjawab dari pertanyaan yang diajukan guru mereka, mungkin orang tua bisa berperan dapat membantu memberikan solusi terhadap jawaban yang diberikan anak. Nah, di sini kita sebagai orang tua tentunya ya perlu belajar juga bagaimana kita mengulang kembali masa-masa dulu untuk bisa tentunya menguji kemampuan kita, kemampuan berpikir kita. Walaupun sebagai ibu rumah tangga kadang-kadang lupa dengan pelajaran mungkin 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, bahkan 30 atau 20 tahun yang lalu. Tapi saat ini saya rasa nggak salah kita mempelajari kembali pelajaran-pelajaran anak kita, sehingga ketika guru mereka bertanya melalui pertanyaan yang diajukan secara online, anak kita ini bisa bertanya kepada kita dan kita dapat memberikan jawaban walaupun bagi mereka belum maksimal. Tetapi paling enggak kita sebagai orang tua bisa sebagai jembatan ataupun sebagai jalan bagi mereka untuk mereka tidak stres dalam menghadapi jawaban-jawaban yang diberikan guru tadinya. Di sini itu hal yang positif dari orang tua yang bisa saya uraikan pada kita semua di sini. Nah, yang ketiga, kegiatan positif dalam mengisi pandemi ini adalah dengan berkreativitas dengan memanfaatkan bahan-bahan bekas seperti botol minuman, seperti kain-kain perca atau kain-kain sisa-sisa baju yang sudah lama tidak dipergunakan lagi, atau mungkin kita coba membuat kompos cair ataupun kompos padat yang berasal dari sampah rumah tangga yang nantinya akan bisa dijadikan pupuk untuk tanaman kita. Saya rasa ada 3 hal yang bisa menjadi pekerjaan ataupun suatu kegiatan dalam mengisi pandemi ini. Untuk itu, teman-teman semua, mari kita semangat, jangan kita putus asa, karena apapun yang terjadi, kita harus tetap semangat, dan terutama kita harus tetap menjaga kesehatan kita, meminum air hangat, meminum madu atau vitamin, atau menjaga keseimbangan yang ada dalam tubuh kita ini dengan berolahraga, dengan istirahat, dengan tidak banyak pikiran, berpikir positif, atau hal-hal yang lain. Terutama kita memiliki suatu imun, yaitu iman kita kepada Tuhan. Selaku manusia yang beragama, yang percaya, yang mempunyai ketuhanan yang Maha Esa, kita menyadari bahwa hidup ini hanya sebentar. Apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini kiranya boleh menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, bahkan bagi
masyarakat di mana kita tinggal. Saya rasa itu yang menjadi ulasan saya kepada teman-teman semua. Saya sebagai ibu rumah tangga mungkin tidak banyak hal yang saya ketahui, tetapi saya mau belajar untuk hal-hal supaya lebih menambah khazanah ilmu saya, sehingga kedepannya saya juga boleh memberikan yang terbaik bagi anak saya dan juga di sekeliling saya. Hanya itu teman-teman yang bisa saya berikan. Jangan lupa tetap berdoa kepada Tuhan. Terima kasih, salam sehat, sampai jumpa.